Terima kasih, Anda masih menyaksikan debat final Pilkada DKI Jakarta 2017. Dan kita masih masuk di sesi interaksi. Saya berikan kesempatan sekarang untuk bertanya kepada pasangan nomor urut 1, pasangan nomor urut 2 boleh bertanya kepada pasangan nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda menyampaikan pertanyaan. Untuk meningkatkan kualitas hidup warga kita, maka perlu perumahan yang layak huni. Kami mendengar bahwa ada konsep baru ketika mau menormalisasi sungai dengan cara membuat rumah apung dan menggeser rumah itu. Itu yang pertama. Bagaimana caranya? Yang kedua, membuka lapangan kerja dengan memberikan kredit dana bergulir 1 miliar yang rawan untuk dikorupsi. Sekarang untuk Bu Silvi, sebagai kaum perempuan yang berada di depan untuk melawan korupsi, apa langkah-langkah yang Ibu terapkan supaya tidak terjadi korupsi di dalam penyalahgunaan uang dana 1 miliar yang dikelola oleh RW itu? Terima kasih. Baik. Waktunya masih ada, tapi sudah diakhiri. Silahkan Ibu untuk menjawab atau Bapak untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit. Ini gagal fokus nih. Pertanyaannya ditanya-tanya lagi. Menanyakan sesuatu berdasarkan hoax. Tapi saya jelaskan. Saya sangat senang menjelaskan ini. Bahwa konsep rumah apung itu sudah dikenal di mana-mana di dunia. Terjadi, dilakukan. Dan saya memberikan contoh ketika itu di suatu media ketika interview sebagai sebuah ilustrasi bahwa membangun tanpa menggusur itu memungkinkan dan bisa dilakukan. Tetapi tidak pernah dalam satu program kami berdua yang menempatkan rumah apung sebagai program unggulan Agus Silvi. Tidak pernah. Silakan dicek, silakan dibuka dokumennya, tidak pernah sama sekali. Yang kami angkat adalah bagaimana menyiapkan lahan hunian yang layak untuk penduduk Jakarta, terutama mereka yang hidupnya saat ini sangat padat dan kumuh. Kami ingin mengkonversi horizontal housing, rumah yang horizontal menjadi rumah yang vertikal. Artinya, secara bertahap, tempat-tempat kumuh dan padat tersebut bisa di-upgrade, bisa diremajakan, tanpa harus menggusur mereka jauh-jauh secara paksa tanpa kompensasi. Mereka akan tetap punya lahan hunian tersebut, memiliki bukan menyewa. Kemudian juga disiapkan tempat usaha yang baik, sehingga mereka tetap memiliki mata pencaharian dan dapat melakukan interaksi dengan keluarganya. Disitulah kita ingin bangun taman bermain, taman interaksi yang sehat, sehingga kaum perempuan, lansia, anak-anak juga bisa hidup dengan sejahtera, jauh dari narkoba maupun kriminalitas yang lainnya. Kemudian terkait dengan bagaimana kami meyakinkan tidak terjadi korupsi, tentu kami akan tegas meyakinkan tidak ada korupsi melalui mekanisme yang akuntabel, melalui sistem. Dan sekali lagi, jangan selalu curiga dengan rakyatnya sendiri. Terima kasih, waktunya sudah habis. Saya berikan kembali kesempatan kepada Paslon 2 untuk menanggapi jawaban dari Paslon 1. Waktunya 1,5 menit, Pak, dimulai dari Anda menyampaikan jawaban. Terima kasih. Tadi salah di dalam menjawab. Yang kami tanyakan adalah perumahan yang layak huni yang berada di pinggir-pinggir sungai. Karena digeser tidak bisa. Kita ingin sungai-sungai kita seperti ini. Ini adalah fakta bagaimana caranya mereka yang tinggal di bantaran sungai ini kemudian kita sediakan rumah susun supaya mereka bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Termasuk juga tadi bagaimana caranya, sistemnya, teknisnya untuk jangan sampai dana yang diterima oleh RT RW itu nanti dikorupsi. Karena ketika kami turun ke bawah, mereka bertanya kepada saya, Pak, saya takut untuk mengelola dana 1 miliar ini. Ketakutan pertama adalah kalau tidak bisa mempertanggungjawabkan uang negara itu. Yang kedua, mereka takut terjadinya konflik horizontal antara warga di RW tersebut.
Sekarang bagaimana belum dijelaskan mekanismenya sehingga mereka betul-betul mampu mempertanggungjawabkan dana itu. Kemudian, bukan dalam arti kami curiga kepada warga, tidak. Kami percaya betul, tapi jangan jebak dia untuk melakukan tindak pidana korupsi. Terima kasih. Baik, kembali ditanggapi oleh Paslon 1, waktu Anda 1,5 menit, dimulai dari Anda menyampaikan jawaban. Orang bijak mengatakan, memang kalau sudah karakter susah untuk dirubah. Kalau memang karakternya selalu mencurigai rakyatnya, sampai kapanpun akan begitu. Rakyat, dimanapun Anda berada, Anda melihat, bisa membandingkan. Bagaimana Anda yang punya inisiatif keinginan membangun lingkungan Anda sendiri, dengan jerih payah sendiri, kemudian dicurigai pasti akan melakukan korupsi. Saya tidak mendengar sama sekali. Saya bertemu dengan puluhan ribu RT RW di Jakarta. Dan semua mengatakan kami sangat mengapresiasi program yang diusung oleh Paslon 1 untuk pemberdayaan komunitas 1 RW 1 miliar rupiah per tahun. Mereka mendamba-dambakan itu, mereka merindukan itu karena selama ini tidak pernah didengar, tidak pernah diperhatikan oleh pemerintahnya sendiri. Bahkan mereka dicurigai, mereka ketakutan, betul takut, tetapi takut dimaki-maki oleh pemimpinnya, bukan takut tidak bisa merealisasikan program tersebut. Sehingga tentu tidak beralasan, dan sekali lagi kami bertemu dengan puluhan ribu RT RW setiap saat, dimanapun berada, mereka mendambakan, dan untuk itu pula kami memahami, karena program kami itu sangat dinanti, tentunya akan banyak diserang, terutama oleh paslon nomor 2. Saya paham, karena ini adalah kebutuhan rakyat dan kami akan tetap firm untuk meyakinkan itu terjadi. Terima kasih.